Crimea merupakan salah satu sejarah panjang peradaban manusia, dari zaman dulu sampai pada akhir zaman peradaban manusia. Crimea berada di semenanjung ujung selatan Ukraina sampai ke Laut Hitam, menghadap kota Konstantinopel, Istanbul, Turki, dalam satu garis lurus. Sepanjang sejarah, mulai dari masa Kekaisaran Utsmaniyah sampai di akhir zaman nanti, Turki dan Rusia, mewakili Rum Romawi Timur, tidak akan pernah bersatu, bersahabat, bahkan akan terus bermusuhan sampai meletusnya perang besar di akhir zaman yang disebut juga Armageddon, Malhamah Al-Kubra. Apakah ada kaitan antara Islam, Rusia dan semenanjung Crimea? Untuk menjawab hal ini, kita singgung sejarah Islam pada masa Kekaisaran Utsmaniyah, Turki, Rusia, Rum Romawi Timur, yaitu pembubaran Rum digantikan Kekaisaran Utsmaniyah, pindahnya Rum Romawi Timur ke Moskow, Rusia, Tsar sama dengan Kaisar, dan runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah serta pergolakan pertama di semenanjung Crimea pada awal abad modern. Berikut sejarah pembubaran Rum dan munculnya Kekaisaran Utsmaniyah. Runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah dan Rum Romawi Timur pindah ke Moskow, Rusia. Peperangan Turki Kekaisaran Utsmaniyah dengan Rusia, Rum Romawi Timur. Kesultanan Turki atau Turki saja, adalah imperium lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey di barat Laut Anatolia pada tahun 1299. Seiring penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II tahun 1453, negara Utsmaniyah berubah menjadi kesultanan. Sepanjang abad ke-16 dan 17, tepatnya pada puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sulaiman Agung, Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu negara terkuat di dunia, imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, Kaukasus, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan kekuasaannya atas wilayah yang luas di sekitar cekungan Mediterania, Kesultanan Utsmaniyah menjadi pusat interaksi antara dunia timur dan barat selama lebih dari 6 abad. Kesultanan ini bubar pasca Perang Dunia I. Pembubarannya berujung pada kemunculan rezim politik baru di Turki, serta pembentukan Balkan dan Timur Tengah yang baru. Pada abad ke-15 dan 16, Kesultanan Utsmaniyah memasuki periode ekspansi. Kesultanan ini berhasil makmur di bawah kepemimpinan sejumlah sultan yang tegas dan efektif. Ekonominya juga maju karena pemerintah mengendalikan rute-rute perdagangan darat utama antara Eropa dan Asia. Pasca pembubaran Kesultanan Rum yang dipimpin dinasti Seljuk Turki, pendahulu Utsmaniyah, pada tahun 1300-an, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara merdeka kebanyakan Turki, yang disebut Emirat Gazi. Salah satu Emirat Gazi dipimpin oleh Osman I tahun 1258 sampai tahun 1326 dan namanya menjadi asal-usul nama Utsmaniyah. Osman I memperluas batas permukiman Turki sampai pinggiran Kekaisaran Bizantium. Tidak jelas bagaimana Osman I berhasil menguasai wilayah tetangganya karena belum banyak diketahui soal sejarah Anatolia abad pertengahan. Pada abad setelah kematian Osman I, kekuasaan Utsmaniyah mulai meluas sampai Mediterania Timur dan Balkan. Putra Osman, Orhan, menaklukkan kota Bursa pada tahun 1324 dan menjadikannya ibu kota negara Utsmaniyah. Kejatuhan Bursa menandakan berakhirnya kendali Bizantium atas Anatolia Barat Laut. Kota Tesaloniki direbut dari Republik Venesia pada tahun 1387. Kemenangan Utsmaniyah di Kosovo tahun 1389 secara efektif mengawali kejatuhan pemerintahan Serbia di wilayah itu dan membuka jalan untuk perluasan wilayah Utsmaniyah di Eropa. Pertempuran Nikopolis tahun 1396 yang dianggap luas sebagai perang salib besar terakhir pada abad pertengahan gagal menghambat laju bangsa Turki Utsmaniyah. Seiring meluasnya kekuasaan Turki di Balkan, penaklukan strategis Konstantinopel menjadi tugas penting.
Kesultanan ini mengendalikan nyaris seluruh bekas tanah Bizantium di sekitar kota, namun warga Yunani Bizantium sempat luput ketika penguasa Turk Mongolia, Tamerlane, menyerbu Anatolia dalam pertempuran Ankara tahun 1402. Ia menangkap Sultan Bayezid I. Penangkapan Bayezid I menciptakan kekacauan di kalangan penduduk Turki. Negara pun mengalami perang saudara yang berlangsung sejak 1402 sampai 1413 karena para putra Bayezid memperebutkan tahta. Perang berakhir ketika Mehmed I naik sebagai sultan dan mengembalikan kekuasaan Utsmaniyah. Kenaikannya juga mengakhiri interregnum yang disebut Fetret Devri dalam bahasa Turki Utsmaniyah. Putra Murad II, Mehmed II, menata ulang negara dan militernya, lalu menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Mehmed mengizinkan gereja Ortodoks mempertahankan otonomi dan tanahnya dengan imbalan mengakui pemerintahan Utsmaniyah. Karena hubungan yang buruk antara negara-negara Eropa Barat dan Kekaisaran Romawi Timur, banyak penduduk Ortodoks yang mengakui kekuasaan Utsmaniyah alih-alih Venesia. Sebagian teritori Utsmaniyah di Balkan seperti Tesaloniki, Makedonia, dan Kosovo sempat terlepas setelah 1402, tetapi berhasil direbut kembali oleh Murad II antara 1430-an dan 1450-an. Pada tanggal 10 November tahun 1444, Murad II mengalahkan pasukan Hongaria, Polandia, dan Wallachia yang dipimpin Władysław III dari Polandia, sekaligus Raja Hongaria, dan Janos Hunyadi di pertempuran Varna, pertempuran terakhir dalam Perang Salib Varna. 4 tahun kemudian, Janos Hunyadi mempersiapkan pasukannya terdiri dari pasukan Hongaria dan Wallachia untuk menyerang Turki, namun dikalahkan oleh Murad II dalam pertempuran Kosovo kedua tahun 1448. Sultan Selim pertama tahun 1512 sampai tahun 1520 memperluas batas timur dan selatan Kesultanan Utsmaniyah secara dramatis dengan mengalahkan Shah Ismail dari Persia Safavi dalam pertempuran Chaldiran. Selim I mendirikan pemerintahan Utsmaniyah di Mesir dan mengerahkan angkatan lautnya ke Laut Merah. Setelah ekspansi tersebut, persaingan pun pecah antara Kekaisaran Portugal dan Kesultanan Utsmaniyah yang sama-sama berusaha menjadi kekuatan besar di kawasan itu. Sulaiman Agung tahun 1520 sampai tahun 1566 mencaplok Belgrade tahun 1521, menguasai wilayah selatan dan tengah kerajaan Hongaria sebagai bagian dari peperangan Utsmaniyah-Hongaria. Setelah memenangkan pertempuran Mohacs tahun 1526, ia mendirikan pemerintahan Turki di wilayah yang sekarang disebut Hongaria kecuali bagian baratnya dan teritori Eropa Tengah lainnya. Ia kemudian mengepung Wina tahun 1529, tetapi gagal. Tahun 1532, ia melancarkan serangan lain ke Wina, namun dikalahkan pada pengepungan Gans. Transilvania, Wallachia, dan Moldavia sementara menjadi kepangeranan bawahan Kesultanan Utsmaniyah. Di sebelah timur, bangsa Turk Utsmaniyah merebut Baghdad dari Persia pada tahun 1535, menguasai Mesopotamia, dan mendapatkan akses laut ke Teluk Persia.